Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum friend. Kita masih ada di depan rumah makan Padang ini. Kebetulan kita melihat ini bapak ini loh menarik jalan dari sana. Lagi ngelinting rokok ini, ngelinting bako. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Saya Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu dari mana tadi? Kemarin terakhir dari Jogja. Kemarin dari Jogja, jalan kaki? Iya, sempat kemarin dari Parangkusumo terus ke Jogja. Parangkusumo, Jogja. Terus tadi sempat tadi pagi di ini. Mana Bayat? Oh, Bayat. Ki Ageng Pandanaran. Oh, Ki Ageng Pandanaran. Oh, memang tujuannya ke Ki Ageng Pandanaran itu. Iya. Oh, ziarah ke sana, berdoa. Apa ada tujuan tertentu itu? Perjalanan panjenengan ini? Yang pastinya ada. Ada ya. Nah, kalau boleh tahu apa ilmu nyari? Ngobrol. Ngobrol nggak apa-apa, Mas Bayu. Santai aja. Ya, itu kan ini sih dari keturunan sih. Oh, dari keturunan. Ya, itu kan ya maaf guru saya bapak orang tua saya sendiri. Jadi Iya. turun temurun. Oh, turun temurun. Oh, Mas Bayu asalnya dari mana sih? Asli Jombang. Oh, Jombang. Jombang, Jawa Timur ya. Oh ya. Berarti dari pondok pesantren atau pernah mondok gitu? Kalau mondok enggak. Oh, mondok enggak? Itu kan alam. Ya. Itu kan yang ngajarkan pun orang tua. Iya. Dulu bapak, mbah, buyut ke atas juga orang lelaku sih emang. Oh. Terus tiap generasi pasti ada yang lanjutkan. Oh, begitu. Oh, berarti sekarang yang melanjutkan dari keluarganya Mas Bayu sekarang. Alhamdulillah. Jadi meninggalkan rumah itu sudah berapa lama, Mas Bayu? Ini alhamdulillah yang sekarang udah Desember. Dari Desember? Enggak sih, dari hitungan bulan Desember besok udah dapat 5 tahun. Desember besok 5 tahun. Sekarang sudah November. Nah, ini sudah berapa hari lagi Desember? Berarti sudah 5 tahun ini. Wis ngancik 5 tahun itu. Hampir 5 tahun. Yang perjalanan ini sih. Kalau yang sebelumnya yang 3 tahun, 1 tahun udah. Oh, iya. Udah beberapa kali soalnya, nggak cuma sekali ini aja. Oh. Jadi sebelum yang 5 tahun ini pernah juga jalan keliling? Sebelumnya udah pernah. Sebelumnya udah pernah. Mas Bayu sudah ini punya keluarga? Punya istri, punya anak? Kalau istri udah nggak ada. Oh, istri sudah meninggal. Alhamdulillah yang pertama udah meninggal. Yang kedua Oh, iya. juga udah wafat juga. Yang ketiga? Belum. Belum dapat. Belum dapat apa? Emang belum ini sih. Ya baru 2 kali. Oh, baru 2 kali. Wah, itu pun keturunan juga belum ada. Makanya Oh, belum punya anak. kebetulan masih lajang. Oh iya, jadi sekarang statusnya duda, nggak punya anak, makanya bebas jalan kemana-mana. Ya hitungan kalau udah ada tanggungan kan, ya maaf kita Iya. kalau nafkah lahir kita pasti bisa menyediakan. Iya. Kita udah bisa mempersiapkan, tapi nafkah batinnya itu yang
Iya. yang pastinya kita kalah nanti. Iya. Apalagi dalam situasi pandemi gini sulit ya Mas ya. Iya sih. Kalau Mas Bayu dulu pekerjaannya apa? Pernah bekerja apa? Kalau saya dulu pengrajin Pengrajin akuarium. akuarium. Dan berarti kaca ya? Kaca. Oh, iya. Itu di Jombangnya. Di Jombangnya. Kebetulan kalau saya tinggal gini adik yang melanjutkan. Adik yang melanjutkan. Jadi ya nggak berhenti total, nggak, tetap diteruskan sama yang megang. Iya. Jadi kalau boleh tahu umurnya sudah berapa Mas Bayu? Alhamdulillah 1 Januari besok udah 42. 1 Januari besok 42. Ini saya kelahiran 80. 80. Jadi sumringah banget deh. Iya. Enggak, soalnya apa ya? Kita hidup cuma sekali. Kalau kita bikin susah, kita bikin sedih juga repot juga sih. Kalau kita bikin seneng, kita bikin happy, yang penting kalau kita melakukan segala sesuatu kita menikmati, pasti asik. Itu pun nggak bakalan jadi beban buat kita, walaupun seberat apapun yang kita jalankan. Tolong ada air putih sama roti. Berarti nggak bawa bekal banyak. Alhamdulillah. Banyak. Kalau masalah bekal, semua udah ada yang ini sih. Yang ngasih, mana yang Allah udah ada rencana. Kita udah hitungan apa ya? Kemarin waktu berangkat, hampir 5 tahun yang lalu, dari bapak itu cuma uang 100 rupiah yang warna merah, 100 rupiah. yang gambar pinisi. Heeh. Terus yang dari ibu itu 100 koin yang gambar gunungan wayang. Berarti sangune waktu berangkat 5 tahun yang lalu 200 rupiah. 100 rupiah koin sama 100 rupiah apa uang kertas yang merah itu. Udah cuma itu, tapi alhamdulillah waktunya makan masih bisa makan, waktunya minum masih bisa minum, mau ngerokok pun masih ada rokok. Walaupun itu apa, melinting atau apa, tetap Iya. alhamdulillah masih lancar. Maaf, mudah-mudahan mau terima. Ini roti sama Terima kasih. air putih. Silahkan diminum dulu, enggak apa-apa. Enggak usah sungkan, buka aja. Ya. Rezeki dari Allah. Cuman nggak seberapa sih, Mas. Cuman kalau mau makan, monggo silahkan. Udah alhamdulillah udah habis makan udah. Oh iya. Atau mau dibungkusin? Enggak masalah. Orang tuanya masih ada, Mas. Alhamdulillah. Masih semua. utuh. Jadi Jombangnya itu desa apa, Mas? Dari Wonosalam. Wonosalam, kecamatannya, Kecamatannya Wonosalam, kalau desanya Sumberjo. dukuhnya Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan desa Sumberjo, kecamatan Wonosalam. Itu Jombangnya sisih Kalau Jombang wetan apa hitungannya timur apa? paling wetan, paling selatan. Oh, paling selatan. Soalnya ini adik saya orang Surabaya, Mas. Kalau saya orang Klaten sini. Saya orang Klaten, jadi dia sering tahu Jombang lah dia. Kalau Wonosalam kan tempatnya durian. Oh, tempatnya durian. Duriannya enak, Mas. Alhamdulillah. Jenis apa? Wah, kalau jenis-jenisnya kurang ini sih. Enggak kan kalau Soalnya sekarang udah terlalu banyak banyak variannya. satu Banyak jenis varian. ya. Terus dari situ pun nggak murni dari situ, kadang-kadang dari luar masuk. Dari luar. Yang asli dari situ dikirim keluar. Iya. Nyampur sih kalau sekarang. Iya. Ya. Saya senang kok ngobrol sama musafir ini. Sudah ada beberapa orang musafir yang saya temui. Jadi dia punya tujuan tertentu, dia juga ziarah ke makam para wali gitu loh. Ya itu kan gimana ya? Satu, kita ziarah, kita bukan minta sama
Saqibul Maqam atau yang ada di situ sebetulnya Betul. enggak sih. Betul. Soalnya apa ya? Kadang-kadang seringkali orang salah tafsir. Heeh. Ada yang bilang yang musyrik lah, syirik lah, gini lah. Iya iya iya. Kalau buat saya enteng aja sih. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, itu kan aku. Iya. Yang ngejalanin aku, ngapain kamu kok ribet? Iya iya. Tapi kalau emang masih bisa kita kalau masih bisa kita menjelaskan, satu mereka pun manusia biasa. Heeh. Kita kirim doa, kita tawasul. Heeh. Nanti kalau udah selesai, ya udahlah. Kita doa untuk diri kita sendiri. Ya siapa tahu beliaunya mengamini doa kita kan. Heeh. Kita cari itunya, kita cari barokahnya. Jadi kita kan tidak minta sama Tetap, orang yang kalau sudah kita minta dikubur. sama yang udah dimakamkan, Kita mintanya kan kita- tetap minta sama Allah. Tetap ya? enggak boleh. Kita tetap minta kita sama Tuhan kita, sama Betul. Gusti Allah. Betul, betul. Mereka kan juga manusia biasa. Iya. Kita mendoakan mereka dahulu. Heeh. Kalau udah selesai ya udah. Betul. Kita ambil itu kan kita ambil aura positifnya aja kan. Heeh. Setelah selesai ya kita berdoa sesuai keyakinan kita untuk diri kita sendiri. Siapa tahu yang ada di situ yang habis kita doakan walaupun nggak apa ikut mengamini doa kita atau gimana kan, Betul. seperti itu. Dengan laku, dengan prihatin itu kan kita berharap doa kita itu bisa makbul. Lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan, Heeh. lebih cepat dikabulkan kan seperti itu. Seperti itu. Betul. Terus pernah ziarah ke makam para wali juga? Alhamdulillah jalur utara, jalur selatan, jalur tengah udah sih. Jadi Ya itu kan Dari- mulai dari dari- alas Purwo Banyuwangi sampai ujung Kulon Banten alhamdulillah. kalau yang dari Wali Songo itu sudah berapa saja ya? Total Sudah total. Yang apa? mulai dari Ngampel sampai Dari Cirebon. Ampel sampai Cirebon Alhamdulillah udah. sudah. Oh, Kudus, Demak, ya. Mulai Kudus, Demak sampai yang di Tuban, sampai yang di Lamongan, sampai yang di Gresik. Oh, sudah komplit ya? Alhamdulillah kalau jalur utara total. Bahkan malah sebetulnya kalau ziarah lebih enak jalan kaki sih Iya, iya. daripada kita naik bus, daripada kita naik kendaraan kadang-kadang. Ya maaf kata ya dari Demak aja lah. Dari Demak ke Kudus. Itu kan tidak cuma dari Masjid Agung Demak sama yang di Kadilan. Makam-makam yang di samping-sampingnya itu kan masih ada. Yang di sekitarannya situ. Entah tempatnya siapa kan masih ada. Iya. Kalau kita naik kendaraan paling cuma dapat kita segitu aja kan. Iya. Yang di sautaran itu. Tapi kalau kita jalan Iya. kita masih bisa mampir ke makamnya Bisa ini, mampir, masih mampir iya. ke makam ini, masih mampir ke makam ini. Iya, iya. Kayak dari sini aja sampai ke kota gede, sampai ke Jogja, Jogja. ya kan? Tetap kita masih bisa lewat di Cawas itu tadi ada tempatnya yang Ronggowarsito. Ronggowarsito, Nah. betul. Maju lagi sebelum lampu merah yang arah ke RSI, Heeh. di kanan jalan itu ada, itu tempatnya yang santri, makam kecil. Saya malah nggak tahu itu. Itu ada, tapi ya emang posisinya di situ. Terus yang di kota itu ada. Siapa di kota? Yang di kota itu siapa ya, lupa namanya, aduh lupa tadi soalnya mampir. Ya, Apa nggak Ki Ageng ingat. Gribek apa? Bukan. Oh, Yang bukan di yang kota Jatinom itu itu bukan ya? Bukan Oh, yang di Jatinom ada beda lagi. Beda lagi ya Jatinom. Yang di kota ada lagi setelah, kalau dari sini itu setelah alun-alun itu maju lagi belok ke kiri itu ada. Oh, ada sih. Itu kalau menurut jalurnya sih emang yang Babat Alas kota Klaten. Klaten. Iya. Oh iya iya. Nah, terus maju lagi nanti bisa ke Mbayar. Nanti Iya. nanti lagi maju lagi ada lagi yang ke kanan jalan. Masih ada beberapa jalur lagi. Wah, komplit itu. Hitungan kan masih banyak yang ngambiran. Iya iya. Kalau kita semua naik kendaraan dari Jogja ke Solo, dari Solo ke Jogja paling ketemunya paling cuma ke Mbayar. Kalau nggak itu Ronggowarsito Iya. aja, udah yang lain-lainnya pasti banyak yang masih lolos. Iya iya. Kan seperti itu. Iya. Ya alhamdulillah sih makam yang hitungannya terpencil yang di sela-sela masih bisa ketemu. Iya. Iya. Kak, bisa nebak nggak
Saya umurnya berapa? Aduh, ini. Eh? Belum ini sih soalnya. Kira-kira ya mas, keliru enggak apa-apa. Keliru enggak apa-apa. Kalau Saya sama sampean tua mana? Kira-kira? Tua siapa saya sama sampean? Sampean 42 besok Januari, 1 Januari. Wah, kelahirannya istimewa ini dirayakan oleh orang seluruh dunia. Alhamdulillah Tanggal nggak pernah 1 merayakan ulang tahun soalnya di akte itu jamnya itu 00.03. 0003. Jam Jadi 12 malam lebih jam 3 menit. 12 teng Lebih itu 3 menit. lebih 3 menit atau 3 detik 3 menit ya? Lebih 3 menit. Lebih 3 menit. Ya alhamdulillah orang sedunia merayakan semua. Orang sedunia merayakan semua. Mas Bayu. Kompletnya Bayu siapa ini? Bayu Purnomo. Bayu Purnomo. Iya ya. Angin Purnomo itu bulan purnama. Wah, ya betul lah. Nah, artinya kan itu Purnomo itu bulan purnama sama angin, Bayu angin. Terus ini tujuan selanjutnya Mas Bayu mau kemana? Ini arah Solo lanjut nanti ke barat. Lo ke barat ke Jogja lagi no? Ke utara no berarti? Hitungan jalur ke arah barat, ke arah Boyolali. Ke arah Boyolali, Boyolali, sampai Solotigo, Semarang, Semarang, lanjut ke arah barat. ke arah barat. Oh, Ya bisa sampai ke Kendal. Jakarta juga sih. Oh, Bisa lanjut ke arah Banten lagi. ke Cirebon, wah ngulon terus lah sampai Jakarta lagi. Nah. Sudah hampir 5 tahun ya. Sudah 5 tahun. Alhamdulillah kalau yang ini jatah 7 tahun. Jadi masih kurang 2 tahunan lagi. Pakai jatah-jatahan. Dengan selat waktu itu ada. Oh begitu, ada target waktunya. Target waktu ada. Kebetulan ada target waktu. Jadi kita juga nggak ngejar waktu apa. Jalan pun agak santai kalau anu kan kita jalankan juga jatah juga segitu kan. Iya. Jadi apa hal yang menarik yang Mas Bayu temui selama perjalanan Mas Bayu ini? Ada sesuatu yang menarik kah untuk diceritakan ke kita? Banyak banget sih sebetulnya. Banyak banget. Coba apa sih yang berkesan? Hitungan yang pahitnya pun ada, manisnya pun ada. Oh ya, kan soalnya kan juga ada yang dicurigai dia mau mencuri atau apa, dicurigai Kalau yang berbuat seperti itu negatif. Kalau enggak? yang seperti itu sering sih emang. Oh sering sih. Makanya kalau saya sendiri ya sekarang ya dari beberapa saat yang lalu lah. Heeh. Bukan yang perjalanan ini, yang perjalanan sebelumnya. Kalau jalan ini masih ada trotoar, saya masih berani jalan di kiri jalan. Tapi kalau nggak ada trotoar, mending saya nyebrang arah, melawan arus. Soalnya apa kadang-kadang kendaraan balap kiri kan kita nggak kelihatan kalau searah. Betul. Ya mohon maaf ini ditabok spion udah sering. Oh, pernah keserempet atau apa? Ditabok spion mobil itu udah beberapa kali udah. Terus kalau untuk istirahat, ya mohon maaf kalau di musola, di masjid, saya emang nggak berani. Kenapa nggak berani? Satu, itu tempat ibadah, bukan untuk tempat istirahat, bukan untuk tempat tidur. Betul. Dua, emang pernah terjadi suatu hal yang Tidak ya mengenakan. lumayan bikin shock lah. Apa Jadi itu? waktu itu sama takmir masjid kenal. Kebetulan sama kepala desa di situ juga kenal. Di masjid kita nyampe itu jam 9, sekitar jam 9 malam. Kita udah pamit, kita istirahat di masjid. Kebetulan saya ada barengan 4 orang. Jadi kita berlima. Jam 9 dari situ, jam 11 jam mulai istirahat. Malam itu sekitar jam 12 datang, jam 12 kurang itu datang lagi 1 orang. Nggak sama, pakainya hitam-hitam, bawa ransel, bawa tongkat. Juga tidur di situ, tapi bisa. Nggak taunya tengah malam kayak ada yang bangunin gitu kan. Katanya yang satu tadi nggak ada, cuma tinggal tasnya sama yang bawaannya orangnya nggak ada. Saya lihat di kamar mandi kosong, nggak taunya lagi nyukit kotak amal. Oh.
teman-teman bangunin, nyebar, ada yang ke kan dari masjid nggak jauh ada balai desa. Linmas pasti ada. Terus ke rumahnya takmir. Kita gerbek bareng-bareng kena, ya akhirnya otomatis kita jadi saksi. Jadi saksi. Daripada ada apa-apa kan nanti kita juga yang kena. Sekalian kita tangkap sekalian. Akhirnya kita juga jadi saksi, kita juga ikut rintang-runtung ke kepolisian. Alhamdulillah clear, tersangka udah ditangkap, udah di sel. Nggak lama setelah itu, waktu itu saya cuma 2 orang. Istirahat lagi sama takmir sama yang penjaganya masjid pun teman saya yang kenal. Udah pamit istirahat di situ, nggak taunya malam kejebolan lagi. Akhirnya kita yang ditangkap, kita yang diinterogasi, kita yang dituduh. Ya jawab saya ya kebetulan, asal nyeplos aja. Pak, kalau aku yang nyolong, Pak, nggak mungkin habis nyolong aku tidur. Mungkin langsung kabur. Coba periksa kalau ada duitnya bawa semua. Ya logikanya gitu ya. Iya. Akhirnya setelah diperiksa, kalau nggak percaya, kalau masih ini, kota amal aja, Pak. Lihat. Sidik jari kita ada di situ nggak? Kalau emang ada, silakan. Kalau mau borgo silakan. Udah. Iya. Alhamdulillah aman. Ya setelah itu, daripada ada sesuatu nanti di kemudian hari ya mending enggak. Berdasarkan Kita pengalaman nyari itu, amannya aja lah. berdasarkan pengalaman itu terus jadi males untuk istirahat di masjid ya. Jadi masjid hanya untuk sholat aja, ibadah aja. Untuk ibadah nggak masalah sih, kalau untuk istirahat tidur malam kayaknya juga kurang etis gitu loh. Iya. Cuman itu juga tempat ibadah. Ya mending kalau saya sendiri di warung-warung yang tutup tapi yang nggak ada dagangannya, atau Emperan. di emperan toko pun jadi, di taman pun jadi. Iya. Kadang-kadang ada kubukan di pinggir sawah pun nggak masalah. Kadang-kadang Iya. ada makam yang ada tempat untuk mujadan, malah lebih aman. Malah lebih aman dan sepi. Tapi sebenarnya yang nemenin juga banyak kalau di makam. Apa yang nemenin apa? Hah? Yang nemenin apa? Nah, kita tidur di makam, ya kan? Yang tidur di makam kan juga banyak banget. Ya kita tidur kan nggak sendirian. Sama-sama tidur ya. Nah, Cuman dia tidur selamanya, ini masih bangun. Ya. Ya, pengalaman menarik juga itu. Ya karena emang sering sih kejadian yang seperti itu sering. kalau masalah makan tadi bilang nggak kesulitan ya. Ada aja orang yang Alhamdulillah rezeki itu nggak tahu ada orang berhentiin ngasih atau dapat nemu sesuatu apa. Iya. Ya alhamdulillah masih ada rezeki yang masih bisa diangkat. Pernah nemu duit di jalan? Alhamdulillah sering. Oh sering. Jadi entah 1.000, 2.000, raja-raja. Iya. Ya kita kumpulin. Tapi Ya, masih bisa lah untuk ini. nggak pernah minta kan Mas Bayu? Apa pernah? Enggak sih, kebetulan. Nggak Alhamdulillah. Kalau bisa jangan sampai untuk minta. Jangan sampai minta-minta ya. Kalau dikasih ditampani, Kalau dikasih kita diterima. Tapi kalau Kalau minta, bentar. Meskipun dalam kondisi lapar, gimana? Minta makan nggak? Kalau minta kita bukan Minta makan Ini. di warung misalnya. Nggak Pas berani. lapar. Nggak berani. itu kan satu. Kita udah niatin. Ya. Itu tirakat kita kan. Kalau emang belum waktunya kita dapat makanan, berarti bisa jadi emang kita disuruh puasa dulu. Oh gitu ya. Udah biasa seperti itu. Jadi Memaknainya seperti itu. Iya. hitungannya apa ya? Oh berarti emang saya belum waktunya untuk Belum makan. waktunya untuk makan. Nanti kalau emang udah waktunya makan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah Tetap ada aja yang dimakan. Nggak Iya, tahu iya. ada roti bungkusan masih tinggal separuh ngeliat di jalan tapi masih layak untuk dimakan. Saya dimakan. Nggak tahu nanti nemu uang, nggak tahu nanti ada orang berhenti ngasih apa. Pasti ada Ada jalan, aja. ada jalan. Iya. Toh hitungan juga Gusti Allah juga udah ngatur kok rezeki semua orang. Iya.
Iya. Kalau udah di jalan kan halal untuk dimakan. Iya. Khawatirnya kalau kita meminta pun ada satu kekhawatiran. Ya kalau orang yang kita mintain itu ngasihnya ikhlas, kalau nggak ikhlas bukan barokah yang kita dapat. Malah beda lagi yang kita dapat. Kan seperti itu. Soalnya kadang-kadang ada yang kita mintain itu memang bener dia ngasih. Cuma kadang-kadang dia ngasihnya ikhlas lillahi ta'ala atau nggak ikhlas untuk memberikan itu kan kita juga nggak tahu. Makanya untuk menghindari itu lebih baik kita nggak meminta. Iya. Nah, ya. Mas Bayu masih punya niatan untuk berumah tangga lagi nggak? Sebetulnya masih sih. Masih ya, masih punya kan? Masih Cuma normal ya. Melanjutkan keturunan ini ya. dulu. Ya tapi ini berarti 2 tahun lagi loh. Masih 5 tahun, katanya 7 tahun. Iya. Terus ini berarti kalau masih melanjutkan lelaku ini berarti ada tujuan yang belum tercapai berarti. Apa sih tujuan? Ini terakhir sih hitungan Iya. dari guru, dari orang tua. Udah ini lakon terakhir, nanti setelah ini selesai finish Pulang ke Nanti Jombang ya. tinggal melanjutkan lagi di rumah. Iya. Toh hitungan juga kita untuk tertolong sih Iya. di rumah. Kayak kakak saya yang 2, 1. Ya kita nggak mau berharap sih nanti kita bisa seperti ini, bisa jadi ini enggak. Hitungan nanti apa yang kita dapatkan ya itu yang jadi rezeki kita. Toh hitungan yang indah itu prosesnya. Iya. Pelajarannya kan ada pada waktu prosesnya itu. Iya. Kebetulan kakak yang pertama enggak, setelah selesai dia punya satu keahlian. Iya. Dia bisa buka sangkal putung. Iya. Alhamdulillah udah jalan. Iya. Sudah selesai. Yang kedua di obat-obatan herbal. Iya. Jadi dia bisa menguasai kayak mujarobat seperti itu. Iya. Jadi kita juga nggak ada keinginan aku besok ingin jadi seperti ini ya. Ya kalau yang kita dapatkan itu, kalau bukan resiko juga. Jadi kita jalan ya, asal jalanin aja dulu, nanti masalah hasil akhirnya nanti dapatnya kita apa, ya udah itu rezeki kita. Jalurnya seperti itu aja. Jadi mungkin ada nggak satu pelajaran atau pesan atau buat saya dan teman-teman, apa ini? Ada pesan Yang atau penting sesuatu? Satu sih, kalau bisa kita tetap ingat. Satu tetap ingat. Hitungan tetap kalau ada sesuatu tetap Eling lan waspada itu tetap. eling lan waspada. Ya. Terus hitungan apa ya? Yang kedua Kalau kita menjalankan segala sesuatu itu harus harus didasari didasari dengan ikhlas ikhlas. Betul. Iya. dan tidak agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Itu Iya. kan kita ngejalaninnya pun nanti jadinya pun asik. Nggak jadi memberatkan diri kita sendiri. Iya, iya, iya. Toh semua itu juga pilihan kita. Iya. Kita pengen seperti apa, ya itu nanti yang kita dapatkan. Kalau kita menjalankan segala sesuatu dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak merasakan yang kita kerjakan itu jadi beban di diri kita, yakin pasti bisa. Terus satu lagi, kalau melakukan sesuatu jangan ada keraguan-raguan. Iya. Kalau kita ragu-ragu, Sebaiknya jangan. lebih baik mundur. Betul. Cuman apa? Satu titik keraguan itu akan merusak segalanya. Iya. Yang penting yakin dan yakin. Iya. Agar tujuan yang kita kejar, tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Kalau kita masih ada titik keraguan, udah, ya mohon maaf, itu bisa menghalang-halangi. Iya. Itu aja sih. Gitu ya. Demikian tadi Bren perbincangan kita dengan Mas Bayu Purnomo yang dari Jombang, rumahnya di Jombang, desa apa tadi, Wonosalam.
sebuah pengalaman dan pelajaran yang menarik ini tadi. Yang terakhir ini pesan-pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan saya berharap apa yang penjenengan inginkan, penjenengan cita-citakan diijabahi sama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian. Nggak pengen tahu nama saya siapa? Oh iya sih. Oh, telat mas. Nama saya Anwar. Saya 16 tahun lebih tua dari sampean. Saya 58. Nggak kelihatan ya 58. Saya kelihatannya 57. Padahal 58. Demikian, friend. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf.